Bunda. Terima kasih masih setia dalam kajian hati. Dan kembali kita akan mendengarkan lagi ada bintang tamu yang sudah hadir di kajian hati. Langsung saja kita sambut kehadiran dari Andara Early. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andara Early. Saya akan izin bertanya. Jadi awal mulanya saya ini mengawali karir itu di usia yang cukup dini, yaitu di usia 15 tahun. Di usia yang sangat dini itu saya memulai karir menjadi fotomodel sebuah majalah di tahun 95. Kemudian di saat yang bersamaan juga kondisi rumah tangga kedua orang tua saya itu tidak baik-baik saja. Saya anak tertua dari 4 bersaudara. Saya mau tidak mau harus dihadapkan dengan tanggung jawab yang saya rasa saya harus ikut menanggung beban itu. Bisa dikatakan seperti salah satu tulang punggung untuk keluarga. Singkat cerita, kehidupan di dunia entertainment itu memang jujur banyak memberikan masukan untuk kelangsungan hidup saya sehari-hari dan juga keluarga gitu. Bisa menyekolahkan adik-adik, alhamdulillah hingga lulus sarjana dan lain-lain. Kemudian juga akhirnya saya berumah tangga dan lain-lain. Tapi setelah menjalani kehidupan di dunia entertainment itu selama 25 tahun, saya mulai merasakan kejenuhan yang sangat amat luar biasa. Saya benar-benar seperti ini industrinya sudah tidak sejalan dengan apa yang saya rasakan di dalam hati. Entah ini apakah namanya panggilan dari Allah atau hidayah. Akhirnya saya memutuskan di tahun 2014 itu saya mulai menggunakan hijab. Awalnya belum terfikir untuk berhijrah. Lebih ke arah untuk OOTD hari itu. Jadi hari ini saya kok feelingnya pengen aja pakai hijab. Ternyata saya udah jalan selama seminggu ini, sebulan ini dan saya ngerasa nyaman-nyaman aja. Dan tidak ada masalah. Tapi tahun 2020 mulai masuk kita pandemi, tiba-tiba saya merasakan ujian yang sangat luar biasa. Saya diuji. Begitu saya merasa keimanan saya, ini waktunya tepat saya untuk mendekatkan diri lebih dengan Allah. Tapi saya merasa sepertinya diujinya benar-benar habis-habisan. Pertama, suami dan saya sama-sama resign dari kantor. Tagihan nggak bisa diindahkan. Kita masih punya tagihan KPR yang masih berjalan dan itu tidak mungkin tidak kita indahkan. Akhirnya saya memutuskan untuk coba menghubungi pihak bank untuk minta keringanan. Saya sebelumnya menanyakan dulu sebenarnya berapa sih jumlah sisa hutang saya. Karena saya mengambil KPR itu 20 tahun dan sudah saya bayarkan selama 8 tahun. Jadi masih ada sisa 12 tahun berjalan. Ternyata nilainya adalah sama dengan pada saat saya mulai pertama mengambil KPR tersebut. Jadi perjuangan 8 tahun sia-sia itu hanya untuk membayarkan riba saja. Akhirnya ya udah saya ikhlaskan untuk menghabiskan hampir bisa dibilang 90% dari sisa tabungan yang saya punya untuk melunasi KPR tersebut. Alhamdulillah lunas dan memang ada kelegaan. Tapi ujian itu masih terus ada sampai detik ini gitu. Ujian ekonomi, ujian rumah tangga, ujian anak semua ada. Kembali lagi yang saya mau tanyakan, ujian orang berhijrah itu apakah seluar biasa ini gitu? Atau apakah ini adalah harga yang harus saya bayar dari dosa-dosa saya di masa lampau? Yang saya pun mungkin tidak sadar saya lakukan atau mungkin saya sengaja lakukan gitu, tapi Allah belum mengampuninya. Jadi
Saya harus gimana ya? Saya tahu bagaimana perjuangan Early dulu gitu. Saya bisa bayangin gimana dia bertahan sampai saat ini gitu. Saya tahu ceritanya gitu. Bahkan Early harus jadi supir antar jemput sekolah anak gitu. Dia bikin jualan bekal atau lunch untuk anak-anak di sekolahnya gitu. Bunda, hijrah itu apa sih, A? Hijrah itu artinya melangkah. Hijrah itu artinya berpindah. Hijrah itu artinya berubah. Dan hijrah itu artinya meninggalkan. Melangkah ke jalan yang lebih baik, hijrah. Berpindah menuju tempat yang lebih baik, hijrah. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik, hijrah. Dan meninggalkan sesuatu yang buruk untuk memilih sesuatu yang baik, itu juga namanya hijrah. Kadang ada yang bertanya, Aa, kenapa setelah hijrah hidup tambah susah? Aa, kenapa setelah hijrah masalah semakin bertambah? Ada 3 alasannya. 1, apa yang tadi Kak Early sampaikan, boleh jadi kesulitan yang kita rasakan saat ini karena diakibatkan mungkin dosa yang pernah kita lakukan kemarin. Dan kesulitan saat ini adalah cara Allah menghapuskan dosamu. Mungkin sebelum hijrah ada dosa yang pernah kamu lakukan. Yang kedua, dalam hijrah butuh pengorbanan pasti. Nabi SAW ketika berhijrah mudah atau tidak? Tidak. Baginda Nabi harus meninggalkan kota Mekah yang dicintainya. Baginda Nabi ketika mau berhijrah ke Madinah menggantikan tempat tidurnya dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau berangkat dengan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur sampai Abu Bakar dipatok dengan ular. Kemudian bersembunyi dikejar oleh kafir Quraisy. Harus mencari jalan yang berbeda. Pertanyaannya, mudah atau tidak? Hijrah itu harus ada pengorbanannya. Tapi perhatikan, setelah Nabi berkorban, setelah Nabi meninggalkan, setelah Nabi kemudian pergi dengan segala perjuangan, kemudian Allah gantikan dari Mekah dengan apa? Madinah Al-Munawwarah. Dan dari Madinah itu terpancarlah semua kebaikan-kebaikan. Dan ingat, kita tuh meninggalkan sesuatu bukan karena kita benci, tapi karena kita butuh kekuatan agar saat kembali lagi kita bisa lebih kuat menjalaninya. Maka Kak Early, untuk semua ujian yang datang, tidak mungkin Allah memberatkanmu kecuali Allah sedang menguatkanmu. Tinggal yang ketiga, Aa, harus gimana aku ke depan? Tentu jawabannya ikhtiar. Hijrah itu bukan diem. Jadi hijrah itu bukan berarti pergi, gak mau usaha lagi, gak mau dagang lagi, gak mau kerja lagi. Bukan. Tapi ganti orientasinya. Yang selama ini orientasinya hanya dunia. Maka setelah hijrah orientasinya akhirat tapi pakai apa? Dunia. Jadi hijrah itu bukan ninggalin dunia. Dunia itu harus kita dapat. Tapi caranya, strateginya, sikapnya. Dan Kak Early luar biasa. Beliau ingin meninggalkan riba, Masya Allah. Ini langkah yang luar biasa. Riba itu tidak akan pernah membahagiakan. Riba itu menggelisahkan. Dan bahkan pelaku riba itu akan diajak berperang oleh Allah dan Rasulnya nanti di hari kiamat. Maka di Quran surat Al-Qasas Allah sampaikan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Perhatikan 4 prinsip hidup. 1, carilah keutamaan akhirat. 2, jangan lupakan urusan dunia. Ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu kejutan. Hanya Allah yang merubah segalanya. Akhiratnya kejar, dunianya jangan lupa. Kalau rizkinya mau cepet datang, jadilah orang baik. Karena rizki hanya akan hinggap bersama dengan orang baik. Hatinya baik, lisannya baik, pikirannya baik. Maka di hati gak boleh prasangka buruk. Maka mohon maaf, hati yang sering mengeluh rizkinya jauh. Belajar jadi orang baik. Karena Allah hanya akan menitipkan rezeki pada orang baik. Dan yang keempat, jangan buat kerusakan. Rumusnya, kalau gak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Kak Early semangat terus. Ikhtiar langitnya dijaga. Ikhtiar buminya terus dikuatkan. Ya mudah-mudahan kita semua lebih hati-hati dengan urusan riba. Dan tidak lebih mendekatkan diri pada bab tersebut. Mudah-mudahan Allah melancarkan rezeki kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kok sepertinya dulu mudah sekali aku mendapatkan tawaran pekerjaan. Sedangkan begitu aku berhijrah, aku mulai menggunakan hijab. Tawaran itu mulai berkurang. Ada peluang bisa jualan di kantin sekolah, aku akhirnya titip jual. Yang aku titip jual adalah sebenarnya bekal yang aku bawain buat anakku sendiri gitu. Tapi ternyata ada beberapa orang tua yang mau dong ikutan juga, aku nitip ya mam gitu untuk anakku juga besok, soalnya kayaknya aku nggak sempet nih buat bekelin anakku makanan gitu. Jadi ya udah. Aku udah nggak pandang-pandang kerjaan gitu, jadi nggak pandang-pandang dalam arti begitu aku melihat peluang yang bisa aku manfaatkan untuk sesuatu yang halal gitu ya, apapun itu aku kerjakan. Datang ke majelis ilmu seperti ini memang ditunjukkan bahwa jalan yang aku rasa aku sudah dapat jawabannya, tapi aku masih belum yakin. Dan hari ini sepertinya aku mendapatkan validasi. Ya syukur alhamdulillah. Terima kasih Kajian Hati.